Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Nurafifa dengan NIM 231002657. Hari ini akan mengerjakan tugas untuk menjelaskan tentang citasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Jadi dalam menulis karya tulis ilmiah, kadangkala penulis itu mengutip pendapat orang lain. Nah, kutipan pada umumnya dipergunakan untuk melengkapi bahan-bahan dan memperkuat uraian atau argumen sejauh yang diperlukan oleh penulis. Lalu, sumber kutipan bisa diperoleh melalui tulisan maupun hasil wawancara, observasi, serta angket. Semua itu perlu ditulis dengan menyebut sumbernya. Lalu kutipan terdiri dari dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, dalam kutipan secara langsung penulis tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks. Jadi tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang dikutip. Sedangkan yang tidak langsung itu mengutip dengan menggunakan kata-katanya sendiri tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya melalui parafrase. Untuk kutipan langsung itu ada beberapa ciri. Yang pertama adalah tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli. Yang kedua, tanda seru digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. Lalu tanda 3.3 digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Yang keempat, menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Lalu untuk kutipan tidak langsung, penulis biasanya mengubah tulisan yang dikutip sehingga disebut juga intisari pendapat. Ketentuan penulisan kutipan tidak langsung yaitu diintegrasikan dengan teks, tidak diapit oleh tanda kutip, dan harus menyertakan sumber kutipan. Berikut ini adalah contoh kutipan tidak langsung. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan terjadinya pembagian kerja sosial dalam masyarakat menurut Durkheim dalam Figure 1986-146. Pembagian kerja di awal oleh adanya perubahan dalam diri individu melalui proses sosialisasi dan diinternalisasikan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat orang itu dibesarkan. Lalu ada catatan kaki. Catatan kaki ini adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Lalu selanjutnya itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya tulis ilmiah. Lalu terdapat juga secara umum penulisan daftar pustaka ini sistem penulisan daftar pustaka sesuai dengan kaidah itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada rujukan berupa buku, yang kedua rujukan dari jurnal dan majalah atau koran cetak, yang ketiga rujukan dari bab dalam buku, yang keempat rujukan dari proceeding cetak, yang kelima rujukan berupa skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian, lalu yang keenam rujukan buku terjemahan, yang ketujuh rujukan dari jurnal online, dan yang terakhir itu adalah rujukan dari artikel di internet. Lalu selanjutnya ada aplikasi penunjang penulisan sitasi. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang disusun sedemikian rupa secara runtun dan sistematis mengikuti aturan keilmuan yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan berlandaskan teori dan metode-metode ilmiah. Lalu selanjutnya plagiarisme. Plagiarisme ini adalah suatu perbuatan tidak jujur karena mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya pribadi. Itu tentu saja tidak boleh kita lakukan. Lalu terdapat juga jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama itu ada word by word plagiarism. Yang kedua itu ada metaphor plagiarism. Yang ketiga ada self
plagiarism. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sitasi untuk karya tulis ilmiah. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.